Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Prikteksan, Bupati Kabupaten Goa. COVID-19 adalah bencana kemanusiaan, sehingga membutuhkan kontribusi kita bersama untuk bisa memutus penularan virus corona di sekitar kita. Tidak hanya itu, kita juga harus memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Salah satu bentuk dukungan kita adalah dengan membuat stigma yang positif kepada mereka. Sebab ini bukan aib, terkena corona itu bukan aib, tetapi kita harus mendoakan saudara-saudara kita, memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita agar insya Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada mereka semua. Film dokumenter Ibu Reski yang ada di Barombong memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa orang tanpa gejala dengan isolasi mandiri yang baik sesuai dengan protap kesehatan, dia bisa sembuh, dan tentunya dia tidak lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita memberikan stigma yang positif kepada saudara-saudara kita. Antar tetangga sangat baik, dia positif diisolasi tetapi tetangganya membantu. Hal seperti ini, kegotong royongan seperti ini yang harus kita kita gaungkan, sehingga benar-benar kalau ada isolasi mandiri, kalau ada kampung betul-betul bukan malah dikucilkan tetapi kanan kirinya bisa tolong menolong. Pria bernama Robi tersebut mengaku bersyukur atas namun ia mengakui
Kecamatan Barombong ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Tamalate di Kota Makassar. Warganya kurang lebih 40% itu kehidupan sehari-harinya ada di Kota Makassar. Di dua desa yang rawan ini adalah Desa Taman Jelen dan Desa Kendilo. Ibu Reski tentang positif dan itu alamat tempat tinggalnya di perumahan Gria Desa Kendilo Kecamatan Barombong. Warga yang berada di perumahan Gria tidak menerima adanya sosialisasi mandiri yang dilaksanakan di perumahan tersebut. Warga di sekitar situ belum tahu persis warga yang terpapar COVID-19, padahal dia adalah OTG, orang tanpa gejala. Kapus yang menelpon saya menyampaikan bahwa ada warganya ibu desa yang sekarang terdeteksi positif. Sekitar jam 4 sore kami turun di perumahan itu, perumahan Julia, keliling sampai kita arahkan semua RT RW untuk mencari alamatnya Ibu Reski, itu sudah temukan. Kita turun lagi sama-sama orang puskesmas Kendilo dari jam 7 sampai jam 10, turun bersama Pak Sekdes, Pak RT, dengan petugas puskesmas. Alhamdulillah kami mendapat petunjuk dari warga. Tiba-tiba warga datang menyampaikan ke kami kalau memang itu Ibu Reski yang disebutkan terkena virus corona, alangkah bagusnya kalau dari sekarang saja kita isolasi, menjemput di rumahnya untuk dibawa ke rumah sakit. Waktu itu saya berusaha menenangkan warga kami dan alhamdulillah menerima untuk sementara waktu. Besok begitu banyak warga yang datang ke saya menyampaikan kami atas nama warga di sini keberatan kalau Ibu Reski tidak diisolasi karena sudah nyata-nyata dia positif. Kenapa masih disimpan di rumahnya? Ibu Reski itu adalah penyebar virus. Saya kan begini, Ibu Reski itu kami tidak bisa isolasi karena dia itu termasuk OTG tanpa gejala. Namun tidak sampai di situ, para warga semua menolak. Saya sudah kewalahan, tidak bisa lagi menghadapi mereka dari bapak-bapak dan kumpulan warga di situ. Akhirnya saya menelpon Pak Camat, Pak Kapolsek, termasuk Pak Kapus untuk datang memberikan penjelasan. Yang ada penyakitnya, yang ada keluhannya. Kami tidak tahu. Kami di sini dalam tempat ini. Bagaimana dari pemerintah dan tempat? Apakah selama ini kami tidak ada proteksi? Sabar kita. Ini bukan Sianto, tidak ada orang yang mau begitu. Tapi kita itu sabar, tidak bisa langsung dibawa isolasi karena dia itu penyakitnya langsung dikatakan positif, baru dia tidak ada gejala, tidak ada demam, tidak ada apa, makanya itu dia diisolasi mandiri namanya di rumahnya. Tenang sih ibu, kita sampaikan. Iya, karena banyak warga yang jadi
Oke, bisa kejelasannya. Iya, masalahnya anak sini selalu Bu. Main sini terus. Iya. Kadang kita tidak boleh itu selalu di rumah sakit. Bagaimana statusnya ini Bu? Bagaimana sebenarnya? Kita statusnya dibutuhkan ini Bu. Jadi begini Bu Di, tenang semua. Kita dari Puskesmas sudah dari di rumahnya Ibu Reski. Memang pada saat ini Ibu Reski itu terkonfirmasi positif COVID-19. Terus Bu, kenapa disimpan di rumahnya? Kenapa tidak mesti dibawa ke rumah Dulu sakit? dijelaskan dulu. Jadi makanya kita sudah tindak lanjuti dan seperti Ibu Reski kan dia adalah orang tanpa gejala. Jadi dia positif dan dengan tanpa gejala, namanya OTG. Orang yang seperti itu dia diisolasi di rumahnya secara mandiri. Dan itu kita sudah konfirmasi ke Ibu Reski dan suaminya. Alhamdulillah mereka siap dilakukan isolasi mandiri di rumahnya. Kalau yang dibawa ke rumah sakit itu adalah orang yang terkonfirmasi positif dengan ada gejala atau keluhan. Ini Ibu Reski tidak, Ibu, dia tidak ada gejala. Jadi kami dari petugas itu mohon kerjasama atas semua, support Ibu Reski jangan sampai dia stres untuk mempercepat kesembuhannya Ibu Reski. Bu ya? Bagaimana dengan makanannya Bu? Apanya? Semuanya. Dan sebentar Bu, jadi penyakit jawab sih Bu. Dan keluar atau bagaimana? Tidak dilihat Bu. Bisa kita jamin keluar. Kita kan mungkin jauh, tapi kita semua tetangga di sini yang paling dekat. Apalagi anak-anak, bisa keluar jalan-jalan. Iya, sama Bu ya. Bagaimana? Kami dari Puskesmas itu sudah memikirkan yang seperti itu Bu. Jadi nanti kami akan koordinasikan dengan pemerintah setempat, dalam hal ini adalah Kepala Desa Kanjilo. Di sini juga kami berharap partisipasi kita semua. Kalau kita sudah memasak ibu nasi, sudah masak ikan, tolong kita kasih ke Ibu Reski. Kasih di pagarnya saja, taruh. Berteriak Ibu Reski, ada makanan di luar sedikit. Seperti itu yang kami harapkan. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Saya adalah salah satu pasien COVID-19 yang sekitar 3 minggu yang lalu dinyatakan positif dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah bersama suami saya. Masa-masa isolasi saya bersama suami di rumah, saya adalah termasuk pasien yang tanpa gejala, dan alhamdulillah saya juga isolasi bersama suami, jadi keadaan tidak begitu sepi-sepi amat. Dan lebih bersyukurnya lagi, walaupun saya dan suami isolasi dalam satu rumah, tapi alhamdulillah setelah menjalani beberapa rangkaian tes,
suami saya tetap negatif atau tidak terinfeksi COVID-19 ini. Salah satu motivasi saya untuk berjuang dan sembuh dari penyakit ini adalah karena saya adalah seorang ibu. Saya mempunyai anak 2. Dan juga saya sedang hamil 8 bulan. Bagaimana supaya tadi saya kembali berkumpul sama anak-anak saya. Saya harus semangat dan optimis bahwa saya bisa sembuh. Buat kalian semua yang sama dengan saya, yang mungkin juga terkena dengan penyakit ini, kalian harus tetap semangat, optimis bahwa keluarga kalian semua menunggu kalian di rumah untuk berkumpul kembali. Dan kalian harus menghilangkan stigma-stigma yang ada bahwa penyakit ini mematikan, karena sesungguhnya kematian ada di tangan Tuhan. Tiga minggu bukan waktu yang sebentar. Kita harus dijalani setiap hari tanpa anak-anak, tanpa berkumpul dengan keluarga. Harus tetap semangat agar kita semua dapat berkumpul kembali bersama keluarga kita. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Ini ada makan siang. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Ada korban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia. Dan kita semua selalu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah
pasien COVID-19 yang sekitar 4 minggu yang lalu dinyatakan positif melalui swab test. Di mana waktu itu saya sama sekali tidak menyangka bahwa saya terpapar atau positif COVID-19 karena saya sama sekali tidak merasakan gejala apapun. Tapi ya, ternyata Allah berkehendak lain dan menguji saya dengan penyakit COVID-19 ini. Waktu pertama kali dikasih tahu bahwa saya positif, terus terang saya sangat kaget dan bahkan tidak percaya. Dan lebih parahnya lagi, semalaman saya tidak bisa tidur karena kepikiran dengan apa yang menimpa saya. Apalagi kan sebagian yang kena penyakit ini bahkan sampai ada yang, mohon maaf, sampai ada yang meninggal. Ya, pokoknya pikiran saya pada saat itu kadang tidak jelas dan dihantui rasa takut. Sampai setelah berjalan beberapa hari saya isolasi, alhamdulillah setelah saya mendapat dukungan dari suami, keluarga, teman, dan juga tetangga-tetangga di Geria Barombong ini, akhirnya saya lebih tenang dan lebih bersemangat lagi untuk menjalani isolasi mandiri saya dan berharap bisa melawan penyakit. Salah satu hal yang saya lakukan adalah dengan memperbanyak ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakit saya ini segera diangkat atau disembuhkan. Sampai tiba pada tes swab kedua dan alhamdulillah dinyatakan negatif. Dan pada saat saya membuat video ini, saya sudah menjalani tes swab sebanyak 3 kali dan alhamdulillah negatif atau dinyatakan sembuh total. Saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mendengarkan doa-doa saya. Saya pun juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua tetangga dan seluruh warga Geria Barombong yang telah mendukung dan memberi support selama saya menjalani masa isolasi. Apalagi untuk pemerintah daerah, Kepala Camat dan Ibu Desa Barombong, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa juga saya sampaikan ucapan terima kasih saya untuk tim gugus COVID-19 PKM Kanjilo yang sangat-sangat luar biasa mendampingi saya sampai saya benar-benar dinyatakan sembuh. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Dan tidak lupa di akhir video ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa penyakit COVID-19 ini bisa disembuhkan dan obat mujarabnya selain dari ikhtiar dan doa-doa kita, tentunya kita juga membutuhkan support serta dukungan emosional yang tak pernah berhenti dari semua kalangan. Itulah yang membuat saya mampu melawan penyakit COVID-19 ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya buat Ibu Reski, semoga sehat selalu dan sudah dinyatakan negatif COVID. Upaya yang dilakukan
Puskesmas sungguh luar biasa. Puskesmas Kanjilo bersama lintas sektor yang dipimpin oleh Dr. Haji Umar ya, terutama upaya Puskesmas dalam menghadapi stigma. Stigma memang punya tantangan tersendiri, tapi dengan kerjasama dengan masyarakat, semua stakeholder yang ada sangat dibutuhkan dalam menekan transmisi COVID yang ada di wilayah. Stigma memang sangat dekat dengan informasi hoax yang tidak berimbang, jadi ini punya tantangan tersendiri. Dengan kerjasama ini bisa kita tekan, dan upaya itu bisa kita lihat dengan kasus Reski ini. Sekali lagi selamat dan mengapresiasi kami dari gugus tugas Kabupaten Goa. Demikian. Saya Ibu Reski yang masuk dalam kriteria orang tanpa gejala atau OTG. Sebagian besar pasien di Indonesia termasuk dalam kriteria ODP atau orang dalam pemantauan, PDP atau pasien dalam pengawasan, dan pasien COVID terkonfirmasi. Atau pasien ada yang tidak bergejala. Hal ini disebabkan oleh mekanisme imunitas tubuh yang disebut imunitas humoral yang menyebabkan virus tidak cepat berkembang di dalam tubuh sehingga tidak menimbulkan gejala yang berat. Imunitas humoral ini dipengaruhi oleh pola hidup kita terkait beberapa hal. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan teratur makan, tidak telat makan, istirahat yang cukup, tidak bekerja dalam keadaan lelah, olahraga yang cukup, tidak stres, berjemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 15 menit, sebaiknya antara jam 8 sampai jam 9 pagi, tidak merokok, dan tidak minum alkohol. Bila hal ini terjaga, maka kita tidak perlu terlalu panik dan stres menghadapi pandemi COVID-19. Ayo, mari kita jaga dan dukung mereka yang terdampak COVID-19, baik itu pasien ataupun petugas kesehatan. Jangan ada stigma terhadap mereka, agar kita dapat memutus rantai penularan COVID-19 di Indonesia bersama-sama. Dari kisah Ibu Reski, mari kita dukung gerakan Indonesia melawan stigma COVID-19. Dari Goa, kita mulai. Terima kasih. Seiring dengan perjalanan waktu, pandemi global COVID-19 telah melahirkan kekhawatiran yang lebih mengerikan dari virus corona. Kekhawatiran itu yang disebut dengan stigma. Pimpinan WHO, Mr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa stigma adalah musuh yang sangat menakutkan, yang lebih berbahaya dari virus corona. Fakta di lapangan kita bisa melihat bagaimana stigma telah melahirkan ketidakjujuran, kepura-puraan, kebohongan, bahkan menjauh dari sisi kebenaran. Pasien datang, warga yang datang memeriksakan, mereka tidak jujur akan keluhan dan gejala real yang mereka rasakan, bahkan dia menutupi riwayat perjalanan mereka dari mana. Stigma telah menciptakan diskriminasi di mana warga yang menderita COVID-19 mendapatkan protes, pengusiran, bahkan mereka ditolak untuk berada di tengah-tengah mereka. Inilah kisah Ibu Reski yang menjadi inspirasi kami untuk kami angkat, untuk kami jadikan sebuah nilai motivasi agar kita tersadar untuk mampu melawan stigma COVID-19. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intanya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan
simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Ku lihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra-putri wilayah BTN ini untuk senantiasa waspada terhadap penularan penyakit. Ibu kami tetap cinta. Mereka adalah kita. Berhentilah memberi stigma negatif. Save pasien COVID-19. Stop stigma negatif. Gerakan Indonesia melawan stigma. Garda kita mulai. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Goa mendukung penuh gerakan Indonesia melawan stigma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.